Apakah fase itu akan bisa terlewati dengan baik oleh kita atau tidak? Kita yang menentukannya. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk merancang, memperbaiki fase itu, mari kita rancang kematian kita dengan kematian terbaik. Dengan cara apa? Memperbaiki cara kita menjalani kehidupan ini. Insya Allah. Karena Bapak Ibu, malaikat itu kalau kaman cabut nyawa orang dak mencari abjad namu. Kalau abjad namu yang dicari tentu yang awal namanya A duluan. Aduh yang apa? Aduh yang apa? Siap-siap itu. Apa ketua benar Pak? Tapi kiranya malaikat dak mencari abjad namu. Beliau pakai cadari kalau abjad namo yang diceliak tentu pakai tua yang keduluan daripada awak kan. Dua aja sama Ustaz Al-Fauzan kan? Luar biasa tuh. Dan yang kasihannya kalau yang awal namanya Z, ada yang Z Pak. Lain. Ajan bangga dulu ambo Z, ambo terakhir koma. Ndak ada nang kemandian beko lain. Tuh. Jadi ayo Pak, seperti itulah Bapak Ibu. Itulah hebatnya rahasia Allah. Allah rahasiakan bahwa malaikat itu tidak melihat abjad nama. Untuk apa? Supaya kita semua, apapun abjad nama, awal-awal nama kita, tetap semua kita harus bersiap-siap. Malaikat juga tidak melihat pangkat dan jabatan seseorang. Malaikat juga tidak melihat banyaknya harta kekayaan seseorang. Malaikat juga tidak melihat panjangnya rentet gelar akademik, hebatnya pendidikan, luar biasanya kamanyo sekolah. Nah, itu yang dicari oleh malaikat do. Pokoknya kalaulah tiba ukurannya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada satu orang pun yang bisa memajukan, bahkan minta diakhirkan, minta mundur-mundur, tidak bisa. Pokoknya kalaulah siap lah tibu ukurannya, malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, dan kita tentu bersiap untuk menghadapi itu semua. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang menghadapi proses sakaratul maut, dia akan mengalami beberapa hal. Apa yang dialaminya? Pertama namanya nu'asun syadid. Jadi tanda-tanda orang yang meninggal tuh, dia akan mengalami nu'asun syadid namanya Bapak Ibu. Rasa mengantuk yang berlebihan. Jadi hati-hati kok ada yang mengantuk-ngantuk. Makanya tidak heran awak orang yang meninggal tu bawaannya nak lalu situ. Perhatikan itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ambo acuk melapeh calon-calon jenazah, calon-calon orang yang meninggal tu. Perhatikan tuh, bawaannya nak lalu situ. Nah, cuman kadang-kadang karenanya dibebani oleh rasa mengantuk yang berlebihan itu, sehingga itu menjadi beban baginya. Masuk nanti, ya samulah jo awak Bapak Ibu. Awak kalau mengantuk lalu kemudian heboh anak awak, cucu awak begalui misalnya kan terganggu awak tuh Bapak Ibu. Tergaduh awak adanya rasanya tuh Mak. Nah, orang yang mengantuk pun akan mengalami hal itu. Ketikanya dibebani oleh rasa mengantuk yang berlebihan, masuk suara-suara, walaupun itu suara yang baik, walaupun itu suara yang indah, kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah misalnya. Di bisikan itu kata lingonya Bapak Ibu tetap merasa terganggu. Sehingga ketikanya merasa terganggu, nolak mengucapkan kalimat itu. Iku bahayanya. Supaya kita tidak mengalami beban mengantuk yang berlebihan itu, ba'a caranya menghilangkannya, menguranginya, aco-aco lah bagadang. Apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya di saat saudara-saudara kita dibuai mimpi indah mereka, kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat tahajud. Inilah rahasia besar salat tahajud yang akan menyelamatkan kita itu.
Dan hebatnya kebiasaan kita bertahajud mengurangi beban mengantuk yang berlebihan di saat sakaratul maut kita. Sehingga di saat sakaratul maut kita, beban mengantuk itu berkurang, bahkan hilang dengan sendirinya. Lalu kemudian datang bisikan dari saudara-saudara kita, keluarga kita, kalimat La ilaha illallah, kita akan dengan mudah mengikutinya, insyaallah. Satu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang menghadapi proses sakaratul maut itu, dia akan mengalami yang namanya aksun sedih, rasa haus yang berlebihan. Makanya ndak heran awaknya minta minum tuh. Minta minumnya tuh Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang awak ndak peka, ndak paham mencelik bantu itu tuh, wak bisi anju. Ndak narimunya tuh. Nolaknya. Nah, bantu itu. Jadi kalaulah menolak, itu yang paling awak takutkan. Ndak bisanya mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah apa? Itu yang paling awak takutkan Bapak Ibu. Karena itu perjuangan terakhir. Itu perjuangan terakhir kita. Nah, untuk yang iko koba acaranya supaya rasa haus yang berlebihan koba kurang di saat sakaratul maut, sering-seringlah berwudu, menjaga wudu. Tapi kami tidak akan sholat, Ustaz, untuk aku nanya wudu. Wudu itu bukan untuk sholat. Wudu itu tidak untuk sholat, loh Bapak Ibu. Tapi kalau salah satu syarat sahnya sholat adalah suci, dan salah satu cara bersucinya adalah berwudu, itu benar. Itu benar. Syarat sah sholat itu suci. Cara bersucinya itu dengan berwudu, itu benar. Tapi wudu bukan untuk sholat. Wudu bukan untuk sholat saja. Nah, kalau tayamum, benar itu. Kalau tayamum, iya Bapak Ibu. Itulah bedanya tayamum dan wudu. Kalau tayamum itu nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Aku bertayamum supaya bisa sholat, supaya boleh sholat. Tapi wudu tidak. Nawaitul wudu'a liraf'il hadas, untuk membuang hadas, untuk mengangkat hadas. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam keadaan suci. Supaya kita hidup dalam keadaan suci. Jadi wudu itu untuk menjaga kesucian diri kita. Karena satyo air wudu yang menetes dari wajah kita itu mengalir dosa-dosa kita. Akan berguguran dosa-dosa kita. Setiap air wudu yang mengalir dari tangan awak, berguguran pula dosa-dosa tangan awak. Air wudu ngalir dari kepala awak, berguguran pula dosa-dosa kepala kita. Dan begitu seterusnya. Di samping wudu akan menggugurkan dosa-dosa kita, menjaga kesucian kita, wudu akan mengurangi, meminimalisir, bahkan menghilangkan beban haus yang berlebihan di saat sakaratul maut. Sehingga awak tidak didera oleh beban haus lagi. Jadi haus itu tidak jadi beban bagi awak. Ketika haus itulah hilang, awak akan mudah mencerna, menerima dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang menghadapi sakaratul maut itu, dia akan mengalami yang namanya syauqun amiq, rasa rindu yang mendalam. Rasa rindu yang mendalam. Kepada apa? Kepada apapun yang paling kita cintai. Apa yang paling awak cintai, apa yang paling awak sayangi, sia yang paling awak cintai, yang paling awak sayangi, itu akan dihadirkan di saat sakaratul maut. Akan dihadirkan di saat sakaratul maut Bapak Ibu. Maka ndak heran awak ada orang yang sampai hari sampai malam koma di rumah sakit, ndak pai-pai, datang anak dari rantau. Batamu sebentar, sudah itu nyapai lah. Maka kecil orang tua adonan ditunggunya tuh mah. Kok payah orang meninggal, adonan ditunggunya tuh mah. Kecil orang tua kan. Karena apa yang ditunggunya? Sesuatu yang paling dia cintai itu yang ditunggunya. Maka untuk yang ketiga ini, supaya yang baik-baik itu hadir di saat sakaratul maut kita, maka cintai yang baik-baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u kama 'asha 'alaihi wa yab'atsul mar'u kama mata 'alaihi. Seseorang itu akan diwafatkan, akan dimatikan sebagaimana ia menjalani hidupnya.
dan seseorang itu nanti akan dibangkitkan sebagaimana proses kematiannya. Jadi ba'a caranya awak menjalani dui awakku itu akan tergambar di saat sakaratul maut awak. Dan ba'a caro mati awak itu akan mempengaruhi cara kita dibangkitkan, dan ba'a caro awak dibangkitkan itu akan menentukan tempat terakhir kita, surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala tempatnya. Maka cara terbaik untuk yang ketiga ini, mari kita desain kematian kita seindah kita mendesain kehidupan kita. Kita yang menentukan cara meninggal kita itu, Bapak Ibu. Jadi ba'a cara meninggal awak yang menentukannya, awak yang merancangnya, awak yang mendesainnya. Jadi kalau ingin cara meninggal awak, bantuan surat seperti yang digambarkan dalam surat Al-Anfal, jadilah orang-orang kafir. Kalau ingin kematian kita seperti surat Al-An'am, dipukul depan belakang oleh malaikat, dihardik dan ditarik dengan kasar, jadilah orang-orang zalim. Kalau ingin cara kematian kita, berpulang kita dengan cara yang indah, yang nyaman, orang-orang yang meninggalnya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum yang sumringah, dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka rujuklah surah Al-Fajr 4 ayat terakhir itu. Kita yang merancangnya, kita yang menentukannya. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita rancang kematian kita dengan kematian terbaik. Dengan cara apa? Memperbaiki cara kita menjalani kehidupan ini. Insya Allah.